Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi serta Rasul kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai tema yang baru, yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada fenomena alam. Lalu kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Jika begitu, silakan kepada teman-teman mohon untuk menyimak video ini hingga selesai ya. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas salah satu fenomena alam yang sangat menarik, yaitu fenomena gerhana. Dapat kita ketahui bahwa fenomena gerhana ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan fenomena gerhana? Fenomena gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lainnya. Dan dapat kita ketahui secara umum bahwa terdapat dua gerhana yang sering terjadi, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Lalu bagaimana proses terjadi fenomena gerhana pada bumi? Teman-teman dapat menyaksikan video berikut ini untuk mengetahui proses terjadinya gerhana ya. Pada 9 Maret nanti, sebuah gerhana matahari total bisa dilihat oleh kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Halmahera. Banyak orang dari seluruh dunia sangat antusias dengan hal ini. Namun nyatanya, cukup banyak dari kita di Indonesia yang belum tahu tentang hal ini. Tapi bagaimana fenomena ini sebenarnya terjadi dan mengapa sangat spesial? Pendeknya, ini spesial karena gerhana matahari total terakhir kali terjadi di Indonesia pada tahun 1983, yang artinya itu sudah lama sekali. Fenomena ini hanya terjadi tiap 33 tahun sekali di Indonesia, yang artinya jika kita kelewatan pada tahun ini, kita baru bisa melihat kembali gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 2046. Ya, sekali lagi 2046. Lalu kembali ke topik awal, bagaimana sebenarnya gerhana matahari total bisa terjadi? Intinya, gerhana matahari total terjadi ketika bulan, objek yang jika dipikir terlihat seperti makanan yang sering dijual oleh abang-abang lewat, sedang berada di antara matahari dan bumi kita. Bulan yang sedang berada di posisi ini menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi kita, sehingga kemudian menghasilkan bayangan di bumi kita yang kemudian kita biasa sebut sebagai gerhana matahari. Bayangan bulan yang sampai ke bumi ini memiliki dua bagian. Penumbra merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya, sehingga menghasilkan fenomena gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Dan kemudian ada juga bagian yang bernama umbra, bagian bayangan bulan yang sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Umbra inilah yang kemudian menghasilkan gerhana matahari total yang sangat indah dan hanya eksklusif terjadi di Indonesia pada tahun ini. Jadi setelah mengetahui ini semua, jangan lupa untuk ikut merayakan gerhana matahari total pada 9 Maret besok yang tentunya sekali lagi hanya eksklusif terjadi di negara kita, Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Lalu selanjutnya, bagaimana dalam agama Islam membahas tentang fenomena gerhana?
Ternyata ada anjuran dalam tuntutan Islam ketika terjadi gerhana. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tuntunan syariat yang mulia ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ada beberapa hal sebaiknya yang dilakukan oleh umat Islam jika sedang terjadi fenomena gerhana, antara lain 1. Sholat gerhana. 2. Berdoa. 3. Beristighfar. 4. Bertakbir. 5. Berzikir. 6. Bersedekah. Yang ketujuh, memerdekakan budak. Bagaimana teman-teman dapat dipahami tentang fenomena gerhana dalam agama Islam? Baik, teman-teman, hanya itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Insya Allah semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Sekian dari Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.